Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dorong pemuda Sumsel jadi teladan. Empat tersangka korupsi Pasar Cinde akan segera disidang. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Oktober 2025. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Berita selengkapnya. PLN UP3 Palembang berkomitmen tingkatkan pelayanan kepada lebih dari 1 juta pelanggan pada momentum peringatan 80 tahun Hari Listrik Nasional. Perusahaan listrik negara PLN genap berusia 80 tahun tepat pada tanggal 27 Oktober 2025. Di usianya yang semakin matang, perusahaan energi yang memegang peranan penting dalam hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia itu menghadapi beragam tuntutan yang semakin menantang. Manajer PLN UP3 Palembang, Henry Nugroho mengungkapkan, PLN saat ini terus beradaptasi dengan perubahan, terutama pada bidang layanan. Pada era digital yang serba cepat, pelayanan terhadap pelanggan juga harus menyesuaikan diri. Henry mengatakan PLN harus merespon permintaan dan keluhan pelanggan dengan cepat sebagai konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Di saat yang sama, PLN juga terus meningkatkan keandalan kelistrikan. Kita masih mengupayakan keandalan yang lebih baik dari hari ke hari, kemudian kualitasnya kita juga upayakan makin meningkat. Seperti kita tahu mungkin di beberapa wilayah tegangan kami juga masih ada isu ya. Kemudian kalau dari sisi sudut pandang eksternal mungkin ya tuntutan ke kami memang semakin meningkat seiring sebenarnya mungkin di semua sektor ya tuntutan pelayanan ini semakin meningkat. Jadi kami sedikit banyak juga harus menyesuaikan dengan hal itu. Saya rasa zamannya sekarang udah zaman yang serba cepat, media juga semuanya bisa menginfokan, ini bisa jadi dua sisi pisau kalau di kami. Di sisi lain, di satu sisi mungkin tuntutan masyarakat juga lebih banyak, tapi sisi positifnya adalah kami mungkin lebih cepat Pak untuk tahu situasi yang paling update ya di lapangan, sehingga ketika ada isu-isu yang memang perlu concern dan perhatian dari kami itu bisa lebih cepat kami turunkan petugas dan tindak lanjut. Sementara itu penerapan energi hijau juga menjadi isu lain yang menjadi tantangan dalam 80 tahun berdirinya PLN. Saat ini kontribusi energi bersih di Kota Palembang masih relatif kecil dengan hanya menerima pasokan 6 MW dari PLTS Jakabaring Sport City. Dirinya pun berharap pembangkitan listrik energi baru terbarukan akan semakin meningkat untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, pelajar SMA Arfa Umar menyampaikan di Hari Listrik Nasional pentingnya peran generasi muda dalam memahami hemat energi karena kebutuhan energi nasional merupakan kebutuhan publik yang harus digunakan dengan bijak untuk generasi mendatang. Arfa menyebut energi listrik yang digunakan menggunakan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis dan harus menggunakan sumber energi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Energi itu bisa merupakan dari tenaga surya, air, dan juga angin. Energi listrik yang digunakan menggunakan energi fosil yang tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis dan harus menggunakan sumber energi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Di Hari Listrik Nasional, Arfa mengajak semua pihak juga memahami pentingnya penerapan energi bersih karena energi listrik yang digunakan sejauh ini merupakan energi fosil yang berasal dari batu bara. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi tersebut? Kita simak dalam komentar berikut. Saya Hikmat Sarina Yuda, menurut tanggapan saya, Hari Listrik Nasional 2025 menjadi momen penting untuk mengapresiasi kemajuan energi listrik di Indonesia. Transformasi pelayanan listrik yang berfokus pada ketahanan dan keadilan energi dapat menunjukkan komitmen untuk menyediakan akses listrik yang andal, ramah lingkungan,
dan merata bagi seluruh rakyat. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Semoga langkah tersebut dan transformasi tersebut terus memperkuat ketahanan energi dan mewujudkan keadilan energi bagi semua lapisan masyarakat. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Tanggapan saya tentang Hari Listrik Nasional ini menjadi momentum untuk mengapresiasi peran penting listrik dalam kehidupan modern. Listrik bukan sekedar sumber energi, tetapi juga pendorong kemajuan pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Momentum ini mengingatkan kita untuk menggunakan energi secara bijak, serta mendukung pengembangan energi terbarukan demi masa depan yang berkelanjutan tentunya. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Hari Listrik Nasional 2025 itu mengajak kita untuk merenungi bahwa perjalanan energi tidak hanya melalui tiang listrik dan kabel, tetapi juga menjadi ketahanan dan keadilan energi bagi seluruh rakyat. Lalu ketahanan energi menjadi fondasi agar Indonesia tidak rentan pada badai krisis global, karena keadilan energi itu memastikan bahwa terang yang dinikmati seluruh kota juga dapat disentuh oleh rumah-rumah kecil di pulau terpencil. Oleh karena itu, teruslah untuk mendukung inovasi, efisiensi, dan pemerataan akses agar Indonesia benar-benar menyinari dan juga dapat dirasakan sumber energi ini ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, pendengar, berikut kita dengarkan wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UIDS 2JB Iwan Aristiadi. Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Manajer Komunikasi TJSL PLN UIDS 2JB Iwan Aristiadi. Halo. Waalaikumsalam. Halo Pak Iwan, apa kabar Pak? Baik. Pak Iwan. Iya Pak Iwan, izin Pak. Hari ini kan merupakan Hari Listrik Nasional Pak. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak makna dari Hari Listrik Nasional ini Pak? Baik, Hari Listrik Nasional ini adalah hari yang dirayakan oleh seluruh insan ketenaga listrikan di Indonesia ya. Ya. Jadi ini memperingati bagaimana dulu para pejuang-pejuang kita mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik pada saat kemerdekaan negara kita. Makanya Hari Listrik Nasional ini umurnya sama dengan umur negara kita. Jadi tahun ini, di tahun 2025 ini yang ke-80. Demikian Mas. Baik Pak Iwan, hari ini kan merupakan Hari Listrik Nasional Pak. Apa sih Pak yang kegiatan yang diadakan Pak, khususnya di PLN UIDS 2JB saat ini Pak? Baik, tentunya semangatnya Hari Listrik Nasional ini lebih kepada bagaimana kita merefleksikan pencapaian-pencapaian apa saja yang telah kita lakukan, khususnya terkait dengan bagaimana PLN melistriki seluruh masyarakat di pelosok tanah air ya. Khususnya untuk di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu. Demikian Mas. Baik, Pak Iwan, kemarin itu juga kita ketahui bahwa ada kunjungan dari Menteri ISDM Pak. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Seperti apa Pak? Betul Mas. Jadi kita alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu sempat dikunjungi salah satu wilayah di Kecamatan Kluang, namanya Desa Bandarjaya ya. Dusunnya Dusun Sungai Putih ya. Di sana Mas, saat ini ada kurang lebih sekitar 63 kepala keluarga yang sedang kita upayakan untuk sesegera mungkin mendapatkan aliran listrik. Jadi
kita sedang melakukan pembangunan jaringan listrik kurang lebih 6 km sirkuit ya, yang nantinya akan melistriki ke 63 kepala keluarga tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah ini secara progres untuk tiang dan jaringan sedang dalam proses pembangunan, dan insya Allah tidak sampai akhir tahun nanti sudah bisa kita nyalakan, kita operasikan gitu ya. Dan ini menjadi salah satu juga dari proyek kita terkait dengan bagaimana PLN melistriki seluruh penjuru tanah air. Baik, Pak Iwan, saat ini apakah ada kendala Pak yang dihadapi di lapangan, Pak? Baik, jadi pada prinsipnya sebenarnya terkait khususnya untuk bagaimana kita melistriki pelosok-pelosok gitu ya. Tentu ini tantangan ya. Tantangannya adalah yang biasa kita hadapi adalah geografis, kondisi geografis ya. Seperti kita tahu untuk di daerah kita khususnya seperti Sumatera, terus Jambi, Bengkulu ini selain letak geografis yang cukup heterogen ya, dari mulai rawa-rawa, kemudian daerah perairan, pinggir laut, kemudian juga gunung-gunung gitu ya. Yang mana tentu masih ada beberapa daerah kita yang mengalami keterbatasan infrastruktur, khususnya jalan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi kami, khususnya di PLN dalam melistriki daerah-daerah yang demikian ya. Artinya ketika kita mau memobilisasi atau membangun jaringan kan ini kita butuh transportasi ya, untuk memobilisasi tiang, kabel dan lain sebagainya. Nah ini memang menjadi tantangan daerah-daerah yang memang secara infrastrukturnya juga masih cukup terbatas. Di sisi lain juga secara kultur ya, secara geografis juga daerah kita seperti Sumatera Selatan ini juga banyak yang lokasinya ada di pinggir perairan yang notabene-nya memang tidak ada akses jalan gitu. Jadi selama ini masyarakat juga memang aksesnya memang dari perairan menggunakan akses laut ya, menggunakan perahu atau menggunakan kapal ya. Sehingga ini juga menjadi salah satu tantangan juga bagi kita untuk melistriki daerah-daerah yang seperti itu. Demikian Mas. Baik Pak Iwan, PLN juga kan mempunyai program Light of the Dream Pak. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak program menjadi wujud nyata kepedulian PLN Pak, pegawai PLN? Oh ya, baik Mas. Jadi Light Up the Dream atau mungkin istilahnya bagaimana program ini adalah menyalakan mimpi gitu ya, menyalakan mimpi. Program ini semangatnya adalah merupakan sumbangan sukarela dari kami para pegawai PLN di seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi seluruh pegawai PLN di seluruh Indonesia ini kita ya secara periodik kita menyisihkan sebagian penghasilan kita, kemudian kita urunan bahasanya, bahasa kita ya urunan, untuk kemudian nanti dikumpulkan secara kolektif untuk biaya penyambungan baru listrik bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang kurang mampu gitu. Jadi ini adalah bentuk kepedulian kami dari seluruh insan PLN yang mana kita mencoba membantu warga-warga kita ya, atau saudara-saudara kita yang tidak mampu, saat ini belum mampu untuk menikmati listrik gitu ya. Boro-boro mungkin untuk menyambung listrik gitu ya, nggak punya biaya. Nah kita bantu bagaimana mereka bisa nanti menikmati listrik. Itu ada berapa Pak tadi Pak bantuannya Pak? Baik, sampai dengan saat ini alhamdulillah kita sudah bisa melistriki ya secara kumulatif itu kurang lebih sekitar 130 saudara kita gitu ya, 130 warga khususnya di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang berhasil kita bantu menggunakan urunan dari para pegawai PLN. Demikian Mas. Baik Pak Iwan, terakhir Pak, apa sih Pak harapan Pak Iwan pada Hari Listrik Nasional ini Pak? Baik, tentu sebagai insan PLN kami berharap bahwa kami bisa terus memberikan layanan terbaik buat masyarakat
khususnya di Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Bengkulu. Namun kami juga berharap bahwa secara nasional ya, secara keseluruhan PLN bisa terus survive, kemudian terus berkembang juga, dan harapannya ke depan kita bisa semakin maju dan listrik yang dihasilkan atau upayakan oleh PLN ini bisa mendorong ekonomi masyarakat untuk terus tumbuh ya tentunya. Gitu. Baik Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan atas wawancara singkatnya bersama RRI. Baik, makasih Mas. Assalamualaikum Pak Iwan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Manajer Komunikasi TJSL PLN UID S2 JB Iwan Aristiadi dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,42% merupakan hasil nyata dari kekuatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,42% merupakan hasil nyata dari kekuatan pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Menurutnya, pertumbuhan yang ditopang oleh sektor besar seperti tambang atau migas seringkali tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Sumsel fokus memperkuat ekonomi inklusif dengan menjadikan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. HD juga mengapresiasi meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang kini menjadi nasabah perbankan sebagai bukti naiknya literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tahap pengolahan produk hilir, termasuk pengembangan sektor rempah. UMKM ini punya nilai tersendiri di mata pemerintah karena UMKM lah ekonomi terus tumbuh. Tidak hanya pada sektor-sektor industri besar, pelaku usaha besar. Justru UMKM ini yang butuh perhatian. Tapi tidak cukup dengan permodalan saja. Dia butuh keterampilan, dia butuh permodalan pasti, tapi juga dia butuh marketing. Ini juga BI saya minta untuk memberikan fasilitas untuk dapat menjadi mentor dalam strategi marketing bagi perusahaan. HD juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan mitra perbankan atas dukungannya terhadap penguatan UMKM di daerah. Ia juga menyerahkan penghargaan GSMP Award kepada masyarakat pelaksana Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, belajar sains dan teknologi kini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi para pelajar melalui wisata edukasi di Geraha Teknologi Sriwijaya Palembang. Siswa diajak bereksperimen dan berinteraksi langsung dengan berbagai alat peraga, menjadikan proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Belajar sains dan teknologi kini tidak lagi membosankan. Para siswa diajak bereksperimen dan berinteraksi langsung dengan berbagai alat peraga melalui kegiatan wisata edukasi di Geraha Teknologi Sriwijaya Palembang. Kegiatan ini menjadi cara baru untuk belajar sambil bermain sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran sains. UPTD Geraha Teknologi Sriwijaya menjadi salah satu pusat sains di Sumatera Selatan. Tempat ini dirancang sebagai sarana belajar di luar sekolah bagi masyarakat, terutama bagi pelajar. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda dikenalkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Di tempat ini terdapat sekitar 120 alat peraga sains yang edukatif dan interaktif. Semua alat tersebut merupakan hasil karya dan inovasi para guru serta siswa dari berbagai sekolah di Sumatera Selatan. Selain itu, kegiatan ini juga terlaksana berkat kerjasama dengan Indonesia Science Center
Para siswa yang datang dapat melihat, mempelajari, dan mencoba langsung berbagai konsep sains dan teknologi. Dengan cara ini mereka dapat memahami pelajaran secara nyata, bukan hanya melalui teori di dalam kelas. Kepala SMP Negeri 5 Banyuasin 1, Edi Chandra, mengatakan dirinya memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Menurutnya, wisata edukasi seperti ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar para siswa terhadap dunia sains. Geraha teknologi ini adalah dasar ilmu pengetahuan di bidang teknologi. Jadi anak-anak itu setidaknya mengetahui dasar-dasar teknologi. Setelah mengadakan kunjungan ke sini, kami sangat berharap anak-anak itu mempunyai wawasan tentang teknologi, dasar-dasar teknologi. Rata-rata yang ditampilkan sini semuanya mengedukasi siswa. Sementara itu, salah satu siswa, Cika, mengaku sangat senang bisa mencoba alat peraga langsung. Dirinya juga mengatakan belajar jadi lebih seru dan tidak membosankan. Seru, banyak permain, ada benda-benda teknologi di sini, jadi bisa kami terapkan di kelas nanti atau di sekolah. Harapan saya agar bisa menerapkan di sekolah biar ada seperti ini. Ada buat prakteknya di sekolah ya. Dengan menggabungkan unsur pembelajaran dan reaksi, wisata edukasi di Geraha Teknologi Sriwijaya menghadirkan pengalaman belajar yang inspiratif dan penuh manfaat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut agar semakin banyak siswa di Sumatera Selatan yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, Bupati Banyuasin tinjau jalan rusak usai banyaknya keluhan warga. Dalam kunjungannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut melalui dana bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bupati Banyuasin Askolani turun langsung meninjau kondisi jalan poros yang menghubungkan Tugu Kerbau hingga batas Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki pada Senin 27 Oktober 2025. Peninjauan ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan parah di ruas jalan Mendal-Mendil Kecamatan Rambutan. Dalam kunjungannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan tersebut melalui dana bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tahap awal pekerjaan sudah dimulai di Desa Siju, Kecamatan Rambutan. Pekerjaan perbaikan jalan saat ini mencakup sepanjang 2,1 km dengan target penyelesaian selama 90 hari kalender. Kedepan, pemerintah daerah berkomitmen menuntaskan seluruh ruas jalan sepanjang 20 km secara bertahap hingga tahun depan. Askolani juga menyampaikan bahwa proses perbaikan telah berlangsung selama 2 hari terakhir dengan menggunakan alat berat seperti grader untuk meratakan permukaan jalan. Ia berharap hasil pekerjaan kali ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Rambutan dan sekitarnya. Inilah jalan poros Mendal-Mendil Kecamatan Rambutan, perbatasan dengan Oki. Nah, ini yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Dan tahun ini insya Allah akan segera kita mulai bangun. Namun belum juga selesai, tapi insya Allah ke depan kita selesaikan semua ruas jalan. Nah, ini sedang dikerjakan, sudah 2 hari ini dan akan diselesaikan pakai alat grader. Selain meninjau kondisi jalan, Bupati turut berdialog langsung dengan masyarakat setempat. Warga mengungkapkan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah yang merespon keluhan mereka setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan yang rusak. Bupati menambahkan, Pemkab Banyuasin akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Ia menilai akses jalan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan dimulainya perbaikan jalan poros Rambutan Mendal-Mendil ini, diharapkan mobilitas warga dan kegiatan distribusi hasil pertanian dapat kembali lancar. Pemkab Banyuasin berkomitmen menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama demi mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar, Pertamina Hulu Rokan PHR Zona 4 miliki teknologi batch drilling, efisiensi pengeboran minyak dan gas dalam mendukung produksi nasional. Kita simak feature tersebut sebelum mengakhiri informasi pagi ini. Suara rig walking terdengar saat Bulan bekerja mulai mengoperasikan mesin baja raksasa itu dengan kehati-hatian luar biasa.
Rig walking merupakan alat canggih dalam teknologi batch drilling, yakni pengeboran beberapa sumur minyak dan gas, migas dari satu lokasi yang sama, dengan setiap fase operasional dilakukan berurutan. Dengan memanfaatkan kemampuan rig walking, batch drilling akan lebih efisiensi karena hanya membutuhkan sekali kegiatan rig up dan rig down untuk seluruh rangkaian sumur yang berurutan. Artinya tidak perlu melakukan bongkar pasang menara batch drilling yang hampir setinggi 40 meter itu. Di Indonesia, teknologi batch drilling saat ini hanya diterapkan Pertamina Hulu Rokan, PAR Regional 1, Zona 4 untuk di Sumatera. Tepatnya di lapangan Benuang, PL Adera, yang berlokasi di Desa Batu Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Teknologi ini terbukti mampu mempercepat proses pengeboran sumur sambil tetap menjaga standar keselamatan dan lingkungan. Penerapan batch drilling memberikan dampak signifikan bagi percepatan produksi migas nasional. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen PT Pertamina Hulu Rokan PAH Regional Sumatera mendukung target nasional 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Tim RRI Palembang pada awal Oktober lalu melihat langsung lapangan Benuang PL Adera di Kabupaten Muara Enim. Jarak yang ditempuh dari kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, sekitar 3 jam perjalanan darat. Ada 5 sumur migas yang dilakukan eksplorasi menggunakan metode batch drilling di lapangan Benuang, meliputi sumur migas Benuang BNG D16, BNG D3, BNG 23T, BNG D4, dan BNG 37T. Lokasi sumur dibuat berdekatan guna memudahkan penerapan metode batch drilling. Drilling Superintendent Zona 4, Ernest Febrianto menjelaskan, secara sederhana, batch drilling adalah teknik mengebor beberapa sumur dalam satu area kerja secara berurutan dan terencana. Proyek Benuang lebih istimewa karena penggunaan rig walking, alat pengeboran yang canggih, dapat berjalan secara horizontal di atas tanah menuju titik sumur berikutnya. Menurut Ernest, dengan sistem hidrolik, rig dapat berpindah sejauh 5 meter hanya dalam beberapa jam. Tak perlu dibongkar dan dirakit ulang ketika melakukan eksplorasi 5 sumur sekaligus yang jaraknya berdekatan satu sama lain itu. Jika dibandingkan drilling konvensional, membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk pindah lokasi rig. Sekarang hanya membutuhkan beberapa jam saat memindahkan menara rig itu. Hal ini menjadikan waktu pengeboran lebih efisiensi. Itu 5 sumur ini sudah selesai. Begitu di sumur pertama kita akan produksi, itu secara waktu efisiensi kita bisa menghemat cukup efisien karena kita menghemat untuk rig up dan rig down dari menara itu sendiri. Karena ada 5 sumur, kita cukup 1 kali rig up dan rig down. Kalau kita bandingkan dengan konvensional, berarti ada 5 kali untuk rig up dan rig down. Dengan adanya salah satu sedikit saja dari perubahan itu, dengan adanya 5 sumur, berarti semakin banyak efisiensi waktu yang bisa kita ambil. Saat ini, implementasi batch drilling di 5 sumur lapangan Benuang sejak mulai berproduksi pada 2 September 2025 lalu menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Realisasi produksi mencapai 3.388 barrel minyak per hari BOPD dari 4 sumur yang telah selesai dikerjakan. Angka ini jauh melampaui target awal sebesar 1.200 BOPD dengan rata-rata produksi harian sebesar 1.552 BOPD. Realisasi produksi ini akan bertambah lagi di akhir Oktober seiring selesainya sumur kelima atau sumur terakhir pada batch drilling project lapangan Benuang yang saat ini telah memasuki tahapan komplesi. Ernest mengungkapkan 80% cadangan migas nasional ada di Pulau Sumatera. Apalagi zona 4 menjadi wilayah backbone atau tulang punggung dalam memproduksi migas nasional milik Pertamina. Sehingga metode batch drilling sangat diperlukan. Tidak hanya efisiensi secara teknis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi migas nasional. Ini rata-rata di 200 barel oil per day. Hasil sementara kami belum tahu pasti angkanya berapa, namun secara
uji produksi kemarin dengan natural flow, alhamdulillah bisa melampaui dari target 200 ya, kita bisa lebih dari 200 oil barel per day. Konsepnya adalah batch drilling, semakin banyak sumur yang kita bisa kerjakan secara paralel, semakin potensi, semakin menghemat atau efisiensinya juga semakin tinggi. Dengan saat ini kita melakukan batch drilling dengan kelima sumur, efisiensi yang bisa kita pegang sampai hari ini adalah kurang lebih di 10-15% dari total biaya kelima sumur itu tersendiri. Sebagai Rig Supervisor Zona 4, Reza Aditya Putra mengatakan, kelima sumur mulai dibor sejak April 2025, yang dimulai dari sumur pertama. Ditargetkan sumur terakhir atau sumur kelima selesai dibor pada akhir Oktober ini. Menurut Reza, metode batch drilling hanya menggeserkan rig tanpa harus menyelesaikan trek atau jalur untuk setiap sumur. Sementara jika pengeboran dilakukan menggunakan rig konvensional, setiap penggunaan satu rig harus menyelesaikan satu trek di setiap sumur. Sehingga metode batch drilling sangat memungkinkan efisiensi waktu pengeboran. Kenapa kita memilih metode batch drilling ini? Jadi memungkinkan kita untuk efisiensi, Pak. Kalau misalkan kita rig konvensional, kita hanya pakai satu rig, kemudian ada per trayek, Pak, yang harus kita selesaikan. Nah, kenapa kita pakai metode ini? Kita berpindah dari satu sumur ke sumur lain untuk mengerjakan seluruh satu trayek dulu, Pak. Habis itu trayek berikutnya sampai dengan uji produksi. Jadi kita memilih teknologi ini supaya lebih meminimize dari waktu operasi sama biaya. Rig walking pada metode batch drilling tidak semudah dalam penerapannya. PAR Zona 4 menempatkan pekerja yang telah memiliki keahlian dan sertifikat kompetensi dalam mengoperasikan rig walking pada metode batch drilling itu. Di lapangan Benuang, hanya beberapa pekerja yang dapat mengoperasikan rig walking itu. Salah satunya Tony Harisdianto sebagai rig superintendent di PAR Zona 4. Menurut Tony, batch drilling ini merupakan teknologi canggih, hanya sayangnya tidak semua pekerja dapat mengoperasikannya. Dirinya mengaku selain pengalaman kerja, juga terus meningkatkan kompetensi dalam mengakses teknologi baru seperti rig walking. Ini kan ada, kalau saya dari bawah Bu ya, jadi dari bawah, saya bukan dari orang yang mendidikan dalam sekolah. Jadi saya dari bawah, jadi saya dari pestabot, dari floorman, jadi direkman, jadi asisten, pengalaman ya, dari driller, ya. Dari tool pusher, baru ke riksu gitu. Kalau kita dari pendidikan, bisa langsung ke atas gitu. Iya benar. Seperti itu. Jadi dari bawah kita. Jadi kita setiap tingkatan ini kita harus kan ada punya, kalau motor SIM ya. Kita ada sertifikat kan. Oh ini harus ada sertifikat. Iya, kecepu itu. Sertifikat itu ya. Jadi floorman kita mau naik ke direkman. Dari rilis yang diterima rri.co.id beberapa waktu lalu, General Manager Zona 4 Cucu Wanto menyampaikan pihaknya akan terus mendorong munculnya terobosan dan inovasi baru demi memperkuat ketahanan energi nasional dengan komitmen pada operasi yang excellent. Di sisi lain juga memastikan bahwa setiap proyek memberikan nilai tambah bagi aktivitas operasional dan lingkungan. Sisi internal, batch drilling mendorong transformasi budaya kerja. Metode ini menunjukkan kesiapan tim dalam menghadapi tantangan pada proyek dengan kompleksitas tinggi dengan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik, serta membentuk budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan pengembangan berkelanjutan. Sekian feature produksi RRI Palembang dengan judul Pertamina Hulu Rokan Zona 4 miliki teknologi batch drilling, efisiensi pengeboran migas. Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. PLN UP 3 Palembang berkomitmen tingkatkan pelayanan kepada lebih dari 1 juta pelanggan pada momentum peringatan 80 tahun Hari Listrik Nasional.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,42% merupakan hasil nyata dari kekuatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarmisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pancasila, Pancasila,